Shalom Glorious Family, dimanapun kita semua berada, Anda dan semua, baik jemaat Gloria, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita boleh ada kembali di saat ini untuk kita meninggikan dan memuliakan nama-Nya. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus.
bersyukur Bapa. Kalau pada kesempatan hari ini Tuhan, di hari-Mu, kami boleh kembali memuji dan memuliakan Engkau. Kami memulai dengan ibadah online kami kembali di minggu ini Tuhan. Kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, luar biasa karena pimpinan-Mu, karena penyertaan-Mu, dan karena pemeliharaan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau yang menjamah, melawat pribadi lepas pribadi Tuhan, yang ada mengikuti ibadah online saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang dalam sakit penyakit oleh bilur-bilur-Mu sudah sembuh dalam nama Yesus. Dan terbeban berat, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan. Engkau sertai kami bahkan sebentar. Kami juga Tuhan hari ini akan mengadakan satu perjamuan yang kudus. Bila kami bukan hanya mengingat, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu seperti Engkau yang sempurna Tuhan. Begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Begitu dahsyat pengorbanan-Mu Tuhan. Tak dapat kami balas dengan apapun juga. Selain kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, pimpin jalani ibadah sepanjang hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami bawa di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Kita mau sambut firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pengorbanannya sungguh ajaib. Terima kasih Bapa. Sungguh besar dan sungguh indah pengorbanan-Mu bagi kami.
Shalom Glorious Family, sungguh hati saya mengucap dengan syukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya kita. Kita sudah masuk di minggu pertama bulan Oktober 2021 dan kita boleh melihat ada penyertaan Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang luar biasa dicurahkan, dianugerahkan buat saya dan saudara semua. Kita boleh melalui tahun 2021 selama 9 bulan, tentunya hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini kurang dari 100 hari menutup tahun 2021, saya percaya bahwa ada penyertaan tangan Tuhan yang boleh memimpin kita melewati setiap perjalanan kita di tahun ini, dan kita percaya kita boleh melihat ada kasih Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupan saya dan saudara semua. Bapak Ibu Saudara, visi yang saya dapatkan mengenai gereja GPP Gloria adalah menjadi gereja yang berkemenangan, menjadi mempelai Kristus yang berkemenangan. Bicara tentang gereja, gereja terdiri dari keluarga-keluarga, dan gereja yang berkemenangan tentunya tidak lepas dimulai dari keluarga-keluarga yang berkemenangan. Keluarga-keluarga yang berkemenangan dimulai dari individu-individu di dalamnya. Pribadi-pribadi di dalamnya adalah pribadi yang berkemenangan. Oktober ini tema kita adalah pribadi yang berkemenangan. Dan kita akan segera memulai sharing firman Tuhan pada kesempatan hari ini, dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur ya Bapak, karena penyertaan tangan Tuhan sempurna, kami boleh melewati 9 bulan di tahun 2021. Hamba-Mu tahu, kami tahu Tuhan, semuanya hanya karena kasih karunia-Mu dilimpahkan atas kami. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan lebih lagi. Kuduskan hamba-Mu, Kau yang memberkati, jadikan penyambung lidah Tuhan, Kau yang melayakkan aku Tuhan, supaya sungguh kebenaran firman-Mu boleh dibagikan buat setiap kami. Juga buat setiap telinga yang mendengar, hati yang menerima firman Tuhan, yang percaya boleh menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang percaya Tuhan Roh Kudus memampukan kami semua menerima kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan memulai khotbah hari ini dengan sebuah statement Bapak Ibu Saudara. Semua benda yang diciptakan di kolong langit pastinya punya tujuan dan fungsi. Dan saya percaya bahwa tidak ada satupun di antara Anda yang menyangkal hal tersebut. Nah, jika kita bicara tentang sebuah benda, kalau mau berfungsi dengan maksimal benda tersebut, kita harus tahu apakah benda itu, dan yang berikutnya, untuk apa benda tersebut diciptakan. Penjelasan yang terbaik hanya kita dapatkan dari pencipta benda tersebut, dari pabrik produsen benda tersebut. Kalau kita bicara untuk mengetahui fitur detail dari sebuah iPhone, kita harus bertanya ke Apple sebagai produsennya. Benda apakah ini? Kemudian untuk apa ini diciptakan? Fitur-fiturnya seperti apa? Ketika kita bertanya kepada penciptanya, kita akan mendapatkan penjelasan yang tepat, yang benar mengenai benda tersebut. Kenapa hal ini penting? Supaya tidak terjadi abuse. Abuse adalah singkatan dari abnormal use, penggunaan yang tidak semestinya. Contoh, kita pernah dengar di sebuah daerah ketika di tempat tersebut belum ada listrik, tetapi penduduknya karena kebetulan punya kemampuan buat membeli lemari es, dia membeli lemari es. Tetapi dia tidak tahu fungsinya buat apa. Dan yang terjadi kemudian adalah lemari es tersebut berubah fungsi menjadi lemari pakaian. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan kita. Dua hal yang bisa kita tanyakan kepada Tuhan sebagai pencipta kita adalah yang pertama, siapa kita di mata Tuhan? Yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Hal ini berkaitan dengan sebuah kata, yaitu identitas. Hari ini judul khotbah saya adalah identitas yang benar. Bicara tentang identitas, identitas adalah lensa yang kita gunakan untuk melihat diri kita. Saya ulangi ya Bapak Ibu Saudara, identitas adalah lensa yang kita gunakan untuk melihat diri kita. Rancangan Tuhan bisa terlaksana sempurna jika dimulai dengan
tahu dan mengerti siapa identitas kita. Saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang besar, rancangan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi itu bisa dimulai dengan kita tahu dan mengerti siapa identitas kita di mata Tuhan. Tahun 2004 di Georgia, Amerika Serikat, ada seorang pria kurang lebih berusia 50 tahunan ditemukan dalam keadaan telanjang dan tergeletak di antara dua bak sampah restoran siap saji Burger King. Dari visum yang dilakukan dokter, ternyata pria ini mengalami 3 pukulan di kepalanya dan oleh karenanya orang ini mengalami amnesia atau kehilangan ingatan. Dia tidak tahu dari mana dia berasal, dia tidak tahu siapa namanya, dia tidak mengenal siapa keluarganya, dia tidak tahu cerita-cerita yang terjadi sebelum dia ditemukan. Singkat cerita, orang ini akhirnya memilih sebuah nama. Nama yang dipilih adalah Benjamin Kale sebagai ID barunya, sebagai identitas barunya. Dan luar biasanya, orang ini hidup dalam 1 dekade, 10 tahun dia hidup dengan menggunakan identitas yang baru. Atau sebenarnya ini adalah false identity, identitas yang palsu. Karena tidak diketahui identitas yang sebenarnya dari orang ini. Saudara, kalau kita refleksikan itu dalam kehidupan saya dan saudara, kalau kita menjadi si Benjamin Kale ini, saya rasa ini bukan suatu hal yang kita inginkan. Karena kita kehilangan jati diri kita tidak mengenal siapa kita tidak tahu siapa keluarga kita tidak tahu background kita. Dan sangat mengerikan orang-orang hidup tanpa identitas. Namun sayangnya saat ini banyak orang yang terjebak untuk hidup dalam identitas yang palsu. Dan saya percaya bukan itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan rindu setiap kita hidup dengan identitas yang benar. Saudara boleh ketikkan di live chat, identitas yang benar. Amin. Nah, zaman sekarang kalau kita pergi ke supermarket, maka sangat mudah untuk tahu benda apakah ini dan kemudian tahu harganya. Anda cukup lihat label barcode yang ada di benda tersebut. Ya, zaman sekarang barcode atau QR code digunakan secara masif ya Bapak Ibu Saudara. Nah, dari barcode label tersebut Anda tinggal tunjukkan QR scanner, maka kita bisa tahu apakah nama benda itu dan berapa harganya, berapa nilainya. Demikian juga hal yang salah bisa terjadi karena sebuah label yang salah. Saya pernah pergi ke sebuah minimarket, saya tertarik untuk membeli jeruk di sana, dan saya lihat, oh harganya murah ya, dan saya ambil. Ya, kalau saya lihat di supermarket, harga 1 kilonya cukup mahal, tapi hari itu saya lihat di minimarket, kok harganya murah, dan saya bawa ke kasir. Nah, dan kemudian saya bayar. Benar, yang saya bayar adalah harga yang tertera di label tersebut. Nah, tetapi 1 minggu kemudian saya datang ke tempat yang sama dan saya lihat saat itu di jeruk tersebut 1 pak isinya 2 sama seperti waktu saya beli. Tapi yang saya lihat adalah di masing-masing jeruk ada label. Jadi seminggu yang lalu saya membeli dengan harga 1 buah jeruk untuk mendapatkan 2 jeruk. Labeling yang salah akan menentukan harga yang salah. False labeling akan menentukan false identity. Label yang salah akan menentukan identitas yang salah. Ya, kalau kita bicara benda yang lain, misalkan ballpoint, ada berbagai macam merek di sana. Kalau si karyawannya salah menempatkan label di ballpen yang berbeda, maka akan terjadi mismatch identitas di sana. Ada identitas yang tidak sesuai. Nah, bicara tentang labeling dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ditentukan oleh beberapa faktor, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, labeling yang ditempatkan untuk hidup kita, kadang-kadang ditentukan oleh apa kata orang.
Banyak orang yang terlalu sibuk, Bapak Ibu Saudara, memikirkan apa kata orang tentang dirinya. Dan akibatnya dia berusaha senantiasa untuk menyenangkan orang lain, untuk membuat image yang baik di mata orang lain. Bahkan ada sebuah penyakit sosial yang namanya avoidant personality disorder. Orang-orang ini takut melakukan suatu hal, takut melakukan ini dan itu, karena mereka juga takut atas penilaian orang. Mungkin ada beberapa orang yang punya talenta menyanyi, tetapi orang-orang ini dia nggak berani misalkan berkompetisi. Yang ada dalam benak dia, aduh kalau saya kompetisi, takutlah orang bilang saya pamer suara saya. Dan akibatnya orang-orang ini hidupnya minimalis, hidupnya tidak bisa mencapai maksud Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Bedakan saudara, ini bukan bicara tentang narsistik, tetapi ini sebuah hal yang tidak baik karena takut melakukan banyak hal karena takut dinilai oleh orang. Nah, kemudian labeling yang diberikan oleh apa kata orang, ada juga orang-orang yang kemudian hidupnya mengamini apa kata orang lain. Misalkan ada orang yang berkata, kamu mah mukanya kurang hoki, gitu ya. Akibatnya kalau dia gagal dalam melakukan sesuatu, dia langsung bilang, oh iya, kata orang sih saya orangnya kurang hoki, saya orangnya kurang berhasil. Dan yang parah, label itu dia tempatkan senantiasa dalam kehidupannya. Dan gak heran, orang ini mengimani apa yang salah dan efeknya tentu saja hasil yang salah juga. Ya, ada orang yang punya persepsi yang salah karena orang menilai, kamu mah loser, kamu mah orang yang gagal. Dan parahnya dia mengamini hal tersebut. Akibatnya labeling yang dia tempatkan akhirnya menentukan identitas dia menjadi identitas yang salah juga. Labeling yang lain bisa ditempelkan seseorang dalam kehidupannya based on experience, berdasarkan pengalaman. Satu pengalaman yang buruk bukan menjadi sebuah garansi semuanya akan buruk sepanjang kehidupan. Tetapi ada orang-orang yang mengambil satu momen yang salah sebagai kepastian bahwa seumur hidupnya dia akan mengalami hal yang salah. Manusia bisa mengambil sebuah kesalahan, bisa melakukan sebuah kesalahan. Tetapi selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena ada Tuhan yang mau memberikan pengampunannya, memberikan kehidupan yang baru, memberikan kehidupan yang penuh dengan pemulihan. Asal kita mau datang dan terbuka kepada Tuhan. Nah sayangnya ada orang-orang yang mengklaim dirinya berdasarkan experience-nya, pengalaman yang dia lakukan. Kemudian labeling juga bisa diberikan dari kita sendiri. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apa yang Anda lihat waktu Anda melihat cermin? Apakah Anda melihat orang yang berhasil atau orang yang gagal? Apakah Anda melihat pemenang atau pecundang? Apakah Anda melihat orang yang diurapi atau orang yang lemah? Saya percaya ini satu hal yang penting untuk kita bisa menempatkan label yang tepat dari mulut kita sendiri. Berikutnya, labeling juga bisa diberikan oleh iblis. Bapak, Ibu, iblis adalah bapa daripada segala dusta. Dia memberikan tipu daya, dan sayangnya banyak orang yang akhirnya terjebak oleh tipu daya iblis. Dalam Alkitab, iblis juga mengganggu identitas. Kalau kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 5, bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dimulai dari sebuah tawaran dari iblis. Iblis bilang kalau engkau makan buah ini, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Padahal kita tahu bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saat itu Hawa menjadi goyang. Wah, saya akan jadi seperti Allah. Dia lupa akan identitas dirinya. Padahal Tuhan menciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita tahu kisah berikutnya. Manusia jatuh di dalam dosa karena dia gagal untuk menilai identitas dirinya secara benar. Iblis menjebak dia untuk punya identitas yang salah. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 4 ayat 3 dan 6. Setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, iblis mencobai dia. Dalam ayat yang ketiga dan keenam, 2 kali
iblis berkata, jika engkau anak Allah. Yang pertama dia berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Yang kedua, iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, maka nanti ada malaikat yang menopangmu. Tapi Tuhan tidak terjebak mengenai labeling identitasnya. Karena dia tahu siapa dia di mata Allah Bapa. Dan kita tahu Yesus menang dengan firman Tuhan yang dia ucapkan. Yang berikutnya, labeling di dalam diri kita. Yang terpenting adalah apa kata Tuhan tentang kita. Ini hal yang terpenting. Sayangnya, dari hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya, banyak orang gak berkata atau gak bertanya apa kata Tuhan tentang dirinya. Kecenderungan orang fokus pada apa kata orang lain, fokus pada apa yang dia alami selama ini, fokus dari apa kata dia sendiri, dan yang parahnya secara sadar atau nggak sadar, dia mendengarkan apa kata iblis tentang dirinya. Label yang kita tempel akan menentukan identitas kita. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka bagian firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Ini kisah yang sering kita baca ketika Gideon dipanggil Tuhan. Ya, mari kita baca dari ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Background ketika cerita ini ditulis, saat itu bangsa Israel ada dalam penguasaan orang Midian, bangsa Midian. Dan beberapa dari antara orang Israel melarikan diri, mereka bersembunyi. Ini yang dilakukan oleh Gideon. Saat itu dia ada di tempat pemerasan anggur, tetapi dia sedang mengirik gandum. Unik ya Bapak Ibu Saudara ya, di tempat pemerasan anggur dia mengirik gandum. Karena alasan bersembunyi dari orang Midian. Nah, ayat yang ke-12, malaikat Tuhan berkata, pahlawan yang gagah berani. Ini identitas sebenarnya dari Gideon. Tetapi pengalamannya dia membuat dia memberikan label yang salah tentang identitasnya. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara lihat, dari pengalaman yang Gideon dan bangsanya alami, dia menempatkan sebuah label bahwa bangsa Israel bukanlah bangsa yang menang, dan dia menempatkan sebuah label, di manakah Tuhan, di manakah pertolongan Tuhan. Nah, ayat yang ke-14 berkata seperti ini, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Bapak Ibu Saudara, itu adalah tujuan Tuhan bagi hidup Gideon. Tuhan ingin Gideon pergi dengan kekuatannya. Mungkin saat itu Gideon bertanya, kekuatan yang mana ya? Saya juga saat ini sedang bersembunyi, saya juga takut sama orang Midian. Tapi Tuhan berkata, yang berbeda, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Tujuan Tuhan adalah Gideon memimpin bangsa Israel keluar dari cengkraman orang Midian. Itu tujuan Tuhan. Tetapi sebelum tujuan Tuhan digenapi, Tuhan memulainya dengan memberikan identitas yang benar tentang Gideon. Kalau saya boleh gambarkan Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau Anda lihat di aplikasi Google Maps, rancangan Tuhan adalah destination-nya. Tujuan Tuhan kita untuk menciptakan kita adalah destination-nya.
Tetapi itu dimulai dengan identitas kita di mata Tuhan atau starting point. Gambarannya begini, kalau Anda ingin menuju ke suatu tempat dan Anda nggak tahu jalannya, Anda bisa menulis destination-nya kemana, tujuannya kemana, Anda tinggal ketikkan di situ. Tetapi Google Maps-nya nggak akan berjalan dengan baik dan pastinya nggak akan berjalan lah kalau Anda tidak menulis titik awal Anda, starting point Anda. Identitas yang benar adalah starting point kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kabar baiknya, identitas kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita sendiri. Bukan apa kata orang, bukan apa kata diri sendiri, bahkan bukan kata iblis, bukan juga kata pengalaman, tetapi apa kata Tuhan tentang diri kita sendiri. Mari kita lihat apa kata Tuhan tentang identitas kita. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita lihat pelan-pelan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan kita ini buatan Allah. Anda boleh ketikkan buatan Allah. Kita diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah Tuhan, segala Tuhan, Raja, segala Raja. Saya dan saudara diciptakan dalam Kristus Yesus, in Jesus name. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Ketika Adam diciptakan, Tuhan katakan dua hal. In our image, dalam citranya Tuhan. Yang kedua, according to our likeness, dalam keserupaan dengan Kristus. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Kita diciptakan segambar dan serupa dalam keserupaan dengan Kristus. Luar biasa sekali. Yang berikutnya dalam Efesus 2 ayat yang 10 tadi dikatakan, yang ketiga, untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara boleh ketikkan pekerjaan baik. Tuhan rindu untuk kita berkuasa. Kalau kita nanti lihat dalam Kejadian, supaya kita berkuasa. Dan kabar baiknya sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan menciptakan kita dengan sebuah master plan dan ada blueprint yang sudah Tuhan buat. Sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau, yang kelima, supaya kita hidup di dalamnya. Sebenarnya ini adalah rancangan Tuhan yang luar biasa. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Tetapi sayang sekali, karena kehendak bebas juga, manusia memilih jalan yang salah. Tapi saya percaya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi kita luar biasa. Tuhan rindu kita mengalami kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan. Identitas yang benar tentang kita di mata Tuhan sendiri. Nah, apalagi kata Tuhan tentang identitas kita? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, saya akan bacakan secara cepat. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2, kita ini adalah anak-anak Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, dikatakan kita adalah bait Allah, di mana kita tahu Roh Kudus hanya bersemayam di dalam bait Allah, dalam tubuh orang-orang percaya. Artinya, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Ada identitas yang benar bahwa kita adalah baitnya Tuhan. Yang berikutnya 2 Korintus 5 ayat 17, kita adalah ciptaan baru. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita adalah new creation, ciptaan baru yang Tuhan ciptakan dan belum pernah ada sebelum kita. Mazmur 139 ayat 13 dan 14, we are fearfully and wonderfully made. Kita diciptakan dengan luar biasa dalam kandungan ibu kita. Tuhan buat rancanganmu dahsyat dan ajaib atas kehidupan kita. Itu identitas kita Bapak Ibu Saudara. Kita punya kehidupan yang dahsyat, identitas yang benar karena ada rancangan Tuhan yang sempurna.
yang diciptakan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya nggak mau mengajak kita menjadi orang-orang yang narsistik, ya, yang melihat diri kita sebagai sumber daripada segala sesuatunya. Tapi di luar itu, yang terpenting adalah siapa yang menciptakan kita. Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatunya dimulai dari Tuhan sendiri. Identitas kita bukan karena kita yang membuatnya, tetapi karena Tuhan yang memulai segala sesuatunya. Tanpa Tuhan yang memulainya, menjadi sia-sialah kehidupan saya dan kehidupan saudara. Tapi bersyukur kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Gideon melihat jati dirinya secara benar, ya, Tuhan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Dan kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca dalam bagian firman Tuhan ini, 3 kali Gideon minta tanda sama Tuhan. Ya, karena dia masih punya tanda tanya banyak, apakah benar ini rancangan Tuhan. 3 kali dia minta tanda. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang gak pernah salah memberikan label identitas dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Yang menarik adalah dalam ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dalam ayatnya yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Kita bisa menjadi pribadi yang berkemenangan karena Tuhan menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, penting sekali untuk kita mengiyakan apa kata Tuhan. Dan yang terpenting untuk kita tahu bahwa Tuhan menyertai engkau. Saudara boleh ketikkan, Tuhan menyertai engkau. Aku ini Tuhan, ya, lebih utama daripada engkau. Tuhan lebih penting daripada kita sendiri. Tetapi Tuhan tidak mau bekerja sendirian. Dalam rancangannya, Tuhan ingin menjadikan kita sebagai rekan sekerja Allah. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu. Tanpa kita, Tuhan tidak mau. Tuhan ingin saya dan saudara menjadi rekan sekerjanya Tuhan untuk menggenapi rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, miliki identitas yang benar akan hidupmu, akan hidup saya, akan hidup saudara. Dan identitas yang benar hanya kita dapatkan dari pencipta kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan katakan tentang kita, itu yang kita imani dan amini Bapak Ibu Saudara. Entheos, di dalam Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita untuk mengenapi setiap rancangan Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-34, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di tempat Anda masing-masing. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ada roh Tuhan yang menguasai Gideon. Dan Tuhan pimpin kemudian bangsa Gideon untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan Midian. Dimulai dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Identitas yang kita miliki, identitas yang benar, dimulai dari Allah yang merancangkannya, oleh Allah yang menyertai kehidupan kita, untuk Allah, untuk kemuliaan Tuhan. Saya rindu kita semua menjadi orang-orang yang tahu akan identitas kita, dan kita dipergunakan secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Pujiannya bukan buat kita, tetapi untuk Tuhan, karena Tuhan yang memulai segala sesuatunya. Identitas yang benar, Bapak Ibu Saudara, akan menentukan harga yang benar. Dalam label, selain ada keterangan bendanya, ada juga harga. Dan identitas sebuah benda akan menentukan harganya. Kalau kita melihat tas-tas wanita yang mahal, misalkan merek Hermes gitu ya, itu disimpan dalam lemari-lemari yang
bagus sekali. Bahkan pramuniaganya akan menggunakan sarung tangan ketika kita mau lihat. Nggak sembarangan diambil, disimpan di tempat terbaik, diletakkan di tempat terbaik, ya, karena nilainya berbeda. Karena memang identitas barang ini adalah barang yang berharga. Tetapi kalau barang sale, ya, obral, itu diletakkan di keranjang, ya juga suka sih, gitu ya, lihat barang-barang sale. Walaupun buat saya harga bukan masalah, ya, tapi bayarnya yang masalah. Oke, nah kalau barang di tempat-tempat sale, Bapak Ibu Saudara, gimana diletakkannya? Disimpan begitu aja. Kadang-kadang diaduk-aduk, ya, diangkat, dilihat, dilempar gitu. Yang udah dilipat, diaduk-aduk lagi. Kenapa? Karena harganya sudah diskon. Karena identitasnya barang itu bukan barang yang bernilai tinggi. Sudah didiskon, sudah di sale. Identitas yang benar akan menentukan harga. Nilai yang kau taruh akan menentukan bagaimana engkau diperlakukan di dalam kehidupanmu. Kalau saudara tahu identitas yang benar tentang kita, saudara akan melihat bahwa diri kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kita layak untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik, bukan karena kitanya, tapi karena memang Tuhan merancangkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita layak untuk menerima hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita stop, kita patahkan identitas yang salah tentang diri kita. Karena kita bernilai di mata Tuhan. Identitas yang benar akan menentukan harga. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan memberikan harga kepada kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dunia boleh memberikan label apapun tentang kita. Orang lain boleh memberikan identitas apapun tentang kita. Iblis boleh memberikan label apapun tentang kita. Tetapi semuanya adalah identitas yang palsu. Identitas yang benar adalah dari Tuhan. Nilai yang benar adalah dari Tuhan. Bahkan Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Karena Dia mengasihi saya dan mengasihi saudara. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita benar-benar punya sikap hidup yang benar. Mari belajar melihat bahwa identitas yang terbaik Tuhan sematkan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan melihat kita sebagai ciptaan yang terbaik. Ciptaannya yang layak untuk menerima bagian yang terbaik dari Tuhan. Dan mari jangan sia-siakan kehidupan kita. Pribadi yang berkemenangan dimulai dari pemulihan identitas kita di dalam Tuhan, di mata Tuhan. Dan saya percaya ketika identitas kita dibenarkan, maka kita akan melangkah dengan benar. Karena ada keyakinan yang berbeda, ada hidup yang berbeda, ada spirit yang berbeda dalam diri kita, dalam hati kita. Dan kita tahu ketika identitas yang benar akan menentukan langkah yang benar untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini juga kita berkesempatan untuk menikmati perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita angkat roti kita nikmati dan ucapan syukur, terima kasih untuk tubuhmu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Mari kita nikmati di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu ya Bapa, yang sudah Tuhan anugerahkan untuk menggantikan, untuk menebus hidup kami dari dosa. Karena Tuhan memandang kami, memberikan identitas yang berbeda dalam diri kami ya Tuhan. Engkau melihat kami begitu berharga, karena kasih-Mu yang terlebih besar. Bawa kami untuk mengerti betapa besar kasih kemurahan Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Betapa Tuhan selalu memiliki rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Karena semuanya dimulai dari kasih-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu ya Tuhan. Hidup kami adalah produk dari kasih karunia-Mu ya Bapa. Bawa hidup kami untuk mengucap syukur senantiasa. Melihat diri kami dengan cara pandangnya Tuhan. Kami bersyukur ketika Tuhan menempatkan identitas yang benar. Kami percaya kami adalah rekan sekerja Tuhan. Kami percaya dengan Engkau yang menyertai kami. Rancangan Tuhan dalam hidup kami boleh digenapi. Bersyukur Tuhan untuk hari ini. Bersyukur juga jika kami boleh menikmati perjamuan kudus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang dicurahkan atas kami ya Bapa. Kau berkati gereja-Mu GPPI Gloria, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada orang-orang yang dipulihkan hidupnya, identitasnya dibenarkan, supaya rancangan-rancangan Tuhan digenapi. Ada pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap beban masalah kami, Engkau yang tanggung, Kau menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebaktian hari ini. Saya percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna, Roh Kudus memimpin kami senantiasa ya Bapa. Dan saat ini kami akan selesaikan ibadah ini Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya kehidupan anak-anak-Mu dalam penyertaan tangan Tuhan. Mari saudara, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan menyertai engkau, memimpin kau dalam kehidupan-Mu, dan kau dijadikan Tuhan sebagai pemenang dalam segala aspek kehidupan-Mu, karena Tuhan yang merancangkan demikian. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu menyertai kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday Church. God bless you.